Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berserah dengan menyerah adalah dua hal yang berbeda. Kalau menyerah itu sebuah tindakan pasif, menyerah kepada keadaan, sementara berserah adalah satu sikap yang aktif, di mana berserah tetap melakukan yang terbaik dan juga melakukan seturut dengan kaedah-kaedah yang ada dan tetap berharap sesuatu yang baik akan keluar dari hal itu. Yang kedua, menyerah berarti menganggap Tuhan itu tidak adil. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa hal ini terjadi kepada kami? Tuhan tidak adil. Jadi dia mulai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan. Tetapi berserah adalah sikap di mana orang ini secara rohani mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa dari keadaan ini ada hal yang baik yang akan keluar. Dengan kata lain, berserah merupakan sikap iman, menyerah adalah sikap tidak percaya. Kita akan melihat 3 prinsip dari Amsal 3 ayat 5 dan 6, yaitu percayalah dengan segenap hati, jangan bersandar kepada kekuatan, dan kemudian mengakui Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Jadi kita akan melihat 3 hal yang akan menolong kita untuk hidup berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti orang yang sujud mukanya menghadap ke lantai. Ini adalah sikap yang digambarkan oleh seorang budak atau seorang hamba ketika berhadapan dengan tuannya. Dia sujud. Yang kedua, ini juga adalah sikap dari seorang tentara yang pasukannya dikalahkan, lalu dia datang kepada jenderal penakluk dan kemudian dia bersujud. Gambaran yang sederhananya adalah ketika kita duduk di sebuah kursi atau kita berbaring di sebuah tempat tidur. Pada waktu kita duduk dan pada waktu kita berbaring, kita tidak mempertanyakan seberapa kuatkah kursi itu, seberapa kuatkah tempat tidur itu menahan bobot tubuh saya. Kita hanya melepaskan semua bobot tubuh kita kepada tempat tersebut dan kemudian kita akan istirahat dan melakukan segala aktivitas kita. Apakah mungkin kita baca, atau mungkin kita mendengarkan musik, kita rileks, kita meletakkan seluruh bobot tubuh kita ke tempat itu. Tapi bagaimana seandainya kita tidak percaya kepada kekuatan kursi atau tempat tidur tersebut, maka kita akan dengan setengah hati untuk melakukan tindakan duduk atau berbaring. Dan akhirnya ini menentukan akan hasil atau dampak daripada pilihan kita. Demikian juga Allah ingin kita mempercayakan diri kita kepadanya dan kepada firman-Nya. Dan ini akan menentukan pilihan-pilihan yang kita buat. Allah menginginkan kita untuk mengenal jalan-jalannya, mengenal sudut pandang atau perspektifnya, agar kita tidak memilih jalan yang salah. Apa buktinya seseorang itu mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan? Bukan karena dia tidak mendengar firman, bukan karena dia tidak ke gereja. Bukan. Orang yang mempercayai Tuhan sepenuh hati atau tidak, sederhana sekali buktinya. Yaitu pada waktu dia sedang mengalami situasi atau persoalan, kemana dia mencari sumber pertolongan lebih dahulu. Kalau dia mencari sumbernya kepada manusia, maka dia sebenarnya sedang mempercayai manusia lebih daripada Tuhan. Kemana kita mencari sumber pertolongan kita? Apakah kita lebih dahulu mencari pertolongan dari kehendak Tuhan, dari firman, dari apa yang dia inginkan, atau kita mulai panik dan sibuk? Di Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Karena tujuan utama Allah memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita mengenal Dia. Saya menemukan di dalam perjalanan
pandemi COVID-19 ini bahwa ujian kehidupan atau trials atau kesukaran hidup ternyata adalah proses perjalanan kita untuk mengenal Tuhan. Dengan siapa sebenarnya kita berjalan? Siapa yang selama ini kita andalkan di dalam kehidupan kita? Jadi percaya kepada Tuhan artinya kita tersungkur, kita sujud, kita mengatakan, Engkaulah yang berkuasa, bukan saya. Engkaulah yang berdaulat Tuhan dan firman-Mu, bukan saya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, artinya kita mengakui kekurangan dan keterbatasan daripada pemahaman kita. Karena mengandalkan pikiran kita yang terbatas ini, ada teman saya selalu mengatakan, otak kita ini cuma sebesar bakpao, saudara. Artinya, kita menyadari kita ini sangat terbatas. Bila kita tidak tahu jalan keluarnya, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengikuti petunjuk. Kalau kita sangat terbatas, kita dapat petunjuk, kita mesti lakukan dengan hati-hati. Kita mesti lakukan dengan benar. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan dunia ini. Maka dialah yang tahu bagaimana cara kerja dan bagaimana memperbaiki bila kita atau bila dunia ini mengalami gangguan atau kerusakan. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang keempat, Dia, Yesus, adalah imam besar kita yang turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Dia telah mati untuk kita. Dan inilah yang luar biasa. Sebagai contoh, bila ada seorang dokter kandungan pria berusaha untuk menenangkan hati seorang ibu yang baru saja punya pengalaman mau melahirkan anak. Dan dia bilang, Bu, saya ngerti perasaan ibu, saya ngerti apa yang ibu sedang alami. Dan kemudian dia berusaha memberikan nasihat kedokteran tentang kandungan ibu ini. Maka saya cuma mau mengatakan dengan segala hormat kepada para dokter, sebenarnya dokter pria ini sedang berbohong. Dia nggak pernah tahu bagaimana perasaan ibu itu. Tetapi sebaliknya, dia pasti tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Dia sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, kecakapan untuk bisa menyelesaikan persoalan daripada kandungan ibu tersebut. Tetapi bayangkan bila dokter kandungan itu adalah seorang wanita dan juga ibu yang pernah melahirkan. Maka ketika pasien tadi berkeluh kesah, dia bisa mengatakan, ibu jangan khawatir, saya tahu perasaan ibu. Dan kemudian dengan keterampilan, kecakapan, keahliannya, dia memberikan jalan keluar untuk persoalan tersebut. Dia mengalami, dia tahu apa yang dia alami, dan dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan itu cuma ada dalam kehidupan ini, pada Yesus Kristus. Dia Allah yang mengetahui seluruh maksud dari rencana dunia, tetapi juga dia adalah manusia yang tahu perasaan kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita terdesak, ketika kita sedang mengalami bahaya maut. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki imam besar, kita memiliki penolong yang setia, yang dia tahu perasaan kita, tapi juga dia cakap untuk menyelesaikan persoalan kita. Untuk itu, dia sudah memberikan kita firman. Perkataan Yesus Kristus, tuntunannya. Dan dia sudah tahu bagaimana perasaan kita. Kita ungkapkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu kepada dia. Dan percayalah kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Jangan mengandalkan pengertian kita. Karena pengertian kita terbatas. Percaya? Jangan mengandalkan pengertian kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, akuilah dia di dalam segala lakumu, di dalam segala jalan-jalanmu. Mengakui Tuhan artinya kita melihat, kita memandang, kita menunjukkan mata kita pada Tuhan. Dalam hal ini kepada Allah yang menyatakan diri kepada kita secara pribadi, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 12, marilah kita memandang, menunjukkan mata kita kepada Kristus yang dengan setia tekun menanggung segala sesuatu di kayu salib, ganti sukacita yang sudah diberikan kepada kita. Jadi marilah kita mengakui dia dengan mengatakan, Tuhan, aku melihat kepada Engkau, aku memandang kepada Engkau dan jalan keluar karena Engkau yang tahu kemana aku harus melangkah. Pilih fokus kita karena
Pandangan atau fokus kita akan menentukan tindakan kita, dan tindakan kita akan menentukan hasil akhir dari pilihan kita. Buatlah pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang didasarkan pada nilai yang kekal, pada perspektif Allah sendiri, perspektif kerajaan Allah, bukan cara pandang dunia, bukan cara pandang manusia yang begitu terbatas dan yang sifatnya hanya sementara saja. Berserah adalah sebuah langkah iman. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keadaan yang sedang kami alami ini. Mengajarkan kami untuk tidak menyerah dengan keadaan. Tapi firman-Mu berkata untuk kami terus berpegang teguh kepada janji-Mu. Karena Engkau datang segera. Engkau pasti akan menolong kami. Kami mengucap syukur kami bisa belajar berserah dengan mempercayai Engkau. Berhenti untuk mengandalkan pengertian kami sendiri. Dan mengakui Engkau. Melihat kepada Engkau. Engkau yang telah lebih dahulu menyelesaikan bagi kami. Engkau pasti akan menuntun kami. Membawa kami keluar dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.